Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Belajar sama-sama pujian ini. Angkat suaramu, kata. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Kau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Bukti penyertaan-Mu sempurna. Sepanjang tahun ini kami melihat, kami tidak pernah jalan sendiri. Sebab ada tangan yang kuat, bahu yang kuat, dan kaki yang kuat yang selalu menemani perjalanan kami. Manusia boleh mengecewakan, manusia boleh meninggalkan, namun Kau satu-satunya pribadi yang setia. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Buka kedua tanganmu, katakan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Mengajak setiap kita, mari angkat tanganmu, katakan. Kau baik walau keadaan
Aku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Saya mau ajak setiap kita 1 menit, 2 menit ke depan. Tundukkan setiap kepala, pejamkan setiap mata. Renungkan apa yang sudah kau dapatkan dan kau terima sepanjang tahun 2023. Kita ada di bulan terakhir. Ibadah yang terakhir di tahun 2023. Sudahkah kau kecap dan lihat kebaikan Tuhan kita? Atau sepanjang tahun ini kita hanya sedang memanfaatkan Tuhan dalam hidup kita? Di malam hari ini saya mau mengingatkan setiap kita. Kehidupan kita semua adalah kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia dan anugerahnya yang tak terbatas. Roh Kudus taruh sesuatu di hati saya malam hari ini. Semua karena kemurahannya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Thank you Jesus. Kemurahanmu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari makin berdiri bersama. Siapkan hatimu untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kemurahan. Angkat tinggi kedua tanganmu di atas kepalamu dan nyatakan dengan kerendahan hatimu. Kemurahan-Mu, kemurahan, sungguh lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kau lebih dari nafas yang kami hirup, Kau segala-galanya. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau selama-lamanya. Bahwa lidahku memuji Engkau. Oh, I love you Lord, I love you Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah, Kau yang terbaik dalam kehidupan kami, Kau yang termanis Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang begitu indah di tengah-tengah kami. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut kedatangan-Mu Roh Tuhan. Datang, lawat setiap kami, karena kami tahu perjumpaan dengan Tuhan itu lebih indah dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini berbicaralah, kami rindu untuk mendengar. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan terus bekerja sampai kesudahannya. Digenapi sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini kami sangat diberkati Tuhan. Karena Engkau yang terbaik di dalam hidup kami.
Umat Tuhan yang siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow. Terima kasih ya Bro Dave. Thank you. Puji Tuhan, thank you worshipers, thank you SOT. Luar biasa ya. Shalom semuanya. Shalom, apa kabar? Luar biasa, shalom juga yang di balkon. Wah ini hujan-hujan, gerimis, saudara tetap datang ke gereja. Tapi saya percaya orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu hal yang baik. Tapi justru orang yang beribadah dengan ucapan syukur itu merupakan keuntungan yang besar. Jadi saudara dan saya adalah termasuk orang-orang yang paling beruntung di kota Malang ini. Siap diberkati Tuhan, katakan amin. Iya. Hari ini tanggal 31 Desember 2023, hari yang terakhir di tahun 2023 sebelum nanti malam kita akan ibadah ya peralihan tahun, memasuki tahun yang baru dan mengakhiri tahun 2023 di rumah Tuhan. Itu luar biasa, nggak ada yang lebih baik dari itu saudara. Ya lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi di dalam hadirat Tuhan itu udah the best pokoknya, yang terbaik saudara. Dan hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat saudara semua dengan tema The Promise of His Presence. Ya, janji akan kehadirannya. Saudara, sebelumnya saya mau katakan ya, sudah berulang-ulang saya katakan ini bahwa kekristenan itu bukanlah suatu agama biasa. Tetapi kekristenan it's a relationship. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Ya, hubungan antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu sangat mendambakan adanya hubungan dengan anak-anaknya, dengan umat kepunyaannya, dengan kesayangannya. Karena itu bersyukur saudara, dia selalu katakan Immanuel, aku besertamu. Dan ketika saya mendapat firman Tuhan, kisahnya Henoh, dikatakan Henoh itu bergaul karib dengan Tuhan. IMB-nya berkata Henoh berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, bukankah berarti Tuhan itu seorang pribadi? Seringkali ketika orang berkata Tuhan itu kelihatannya jauh, di mana ya Tuhan itu? Kelihatannya Tuhan itu sesuatu yang sangat besar yang gak bisa tergapai saudara. Padahal Tuhan adalah seorang pribadi yang kehadirannya itu Tuhan ingin supaya kita bisa terus merasakan. Ya, sekali lagi Tuhan adalah pribadi. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Nah coba ya, saya boleh minta tolong Ci Yuli ke mimbar? Boleh, kaget ini Ci Yuli karena tadi saya nggak bilang ya. Boleh dilepas maskernya C, sehat pastinya. Iya, tadi saya katakan saudara bahwa Tuhan adalah seorang pribadi. Dan kehadiran Tuhan, Tuhan itu mau supaya kita bisa merasakan kehadirannya. Contoh ini Ci Yuli, sama saya saudara, kita adalah 2 pribadi ya Ci ya. Nah kalau dikatakan Tuhan itu mau untuk berjalan bersama dengan kita. Tuhan katakan aku selalu besertamu nak. Tuhan mau supaya kita itu bisa merasakan kehadirannya. Ci Yuli bisa merasakan kehadiran Lia? Bisa. Bisa kerasa dipegang? Bisa. Iya. Saudara, Tuhan katakan biarlah kehadiranku itu selalu kau rasakan. Saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, yuk kita jalan Ci. Iya kita jalan ya. Ke mall, gak usah ke mall Ci, jalan-jalan di mimbar aja. Saudara lihat, berjalan, saudara bisa melihat ya. Saya berjalan bersama Ci Yuli, kita jalan ke situ yuk Ci. Iya. Dan Tuhan katakan, aku selalu besertamu. Aku selalu menyertaimu. Aku gak pernah meninggalkanmu. Saudara lihat, ini adalah sebuah hubungan. Dan Tuhan mau memasuki tahun yang baru ini 2024. Jangan anggap Tuhan itu sebagai sosok yang jauh.
Tapi saudara lihat bagaimana kita bersama Tuhan. Percaya kehadirannya selalu menyertai kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you, C. Ketika tadi saya berdoa, saudara, saya memuji menyembah Tuhan. Tuhan katakan, aku pribadi dan aku mau supaya kamu memiliki persekutuan denganku. The promise of His presence, janji akan penyertaan dan kehadirannya. Wow, sebelum saya masuk lebih dalam lagi saudara, saya mau sharing sedikit. Tanggal 11 Desember tahun ini ya, 11 Desember kemarin saya tuh pas di Jakarta, pelayanan di YHS Jakarta Natal. Lalu tanggal 11 Desember saya ingat karena pas itu ulang tahun saya. Saya mau pulang dari Jakarta ke Surabaya, saya di airport. Lalu papa saya itu WA saya pagi-pagi gitu ya, Lia udah siap-siap ya untuk mau doa siang ya. Iya Pak, ini Lia lagi cari ayat, Lia diingetin Tuhan satu ayat tentang kehadiran Tuhan. Dan pada saat itu saya benar-benar nyari gitu ya. Mana ya Tuhan ayatnya ya? Di mana ini ayatnya Tuhan? Kok saya ingat gitu, kehadiranku akan selalu bersamamu. Terus saya cari-cari saudara, ternyata ketemu gitu ya. Dan kita melihat di sini bahwa ada kepastian di dalam kehadiran Tuhan. Kalau kita masuk tahun 2024 ini saudara nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kita nggak tahu siapa presidennya nanti. Masih belum pasti gitu ya. Kita masih belum bisa melihat everything in details. Kita nggak bisa melihat semuanya secara detail. Nah orang itu suka kalau ada kepastian. Sampai ada istilah yang pasti-pasti aja deh. Kalau nggak pasti tuh kayaknya nggak enak gitu ya. Saya juga kalau keluar kota atau keluar negeri, saya pingin tuh pasti, cepet gitu. Hari ini kita misalnya rencana kemana, nanti pulangnya kapan, sudah ada tiketnya, sudah tahu nginep di mana, pasti. Gitu. Tapi kadang dalam kehidupan ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi saya mau katakan, di dalam hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan selalu membawa kepastian. Yang setuju katakan amin. Kehadiran Tuhan itu membawa kepastian. Kita melihat lagi sebelum nanti kita baca ayat yang tadi saya temukan itu ya saudara yang Tuhan berikan buat saya. Kita buka dulu di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Dan Yahweh dialah yang berjalan di depanmu, dia akan menyertaimu. Tuhan itu sudah ada di tahun 2024. Sebelum kita masuk ke tahun 2024, saya mau katakan Tuhan sudah ada di tahun 2024. Firman Tuhan katakan Yahweh yang akan berjalan di depanmu, dia akan menyertaimu, dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau, janganlah takut ataupun gentar. Sekalipun kita nggak tahu tahun 2024 kata orang ya tahun politik lah, belum tahu lagi nanti ada pandemik atau enggak gitu ya. Tapi percaya sekalipun kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Kita tahu siapa yang berjalan di depan kita. Siapa yang menyertai kita. Dan dikatakan kalau Tuhan yang menyertai kita, dia tidak akan meninggalkan, tidak akan menggagalkan. Jangan takut ataupun gentar. Yang percaya katakan amin. Dalam Yosua 1 ayat 9 juga dikatakan, mirip-mirip saudara. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu menyertaimu di segala tempat kemana engkau pergi. Dan saya bersyukur saudara, tahun 2024 ini ya, saya juga kaget ternyata bahwa temanya adalah double portion of His presence. Ada fotonya waktu saya ibadah di Makassar Natal kemarin saudara. Nah ini dia, saya baru ngeh ternyata temanya itu double portion of His presence. Dan itu sama dengan apa yang Tuhan katakan waktu saya ulang tahun 11 Desember. Kehadiranku akan menyertai hidupmu.
Saya bersyukur saudara, temanya bukan hanya sekedar double portion of his blessing. Double portion of apa misalnya, his miracle. Bukan hanya double porsi dalam miracle, keajaiban, mujizat, kesembuhan, berkat. Enggak, tapi lebih daripada itu double portion of his presence saudara. Saya percaya kehadiran Tuhanlah yang akan memberikan semua yang kita butuhkan di dalamnya. Percaya katakan amin. Dan ada kepastian di dalam hadirat Tuhan. Ada kepastian di dalam penyertaan Tuhan. Hari ini ada kabar baiknya buat saudara semua. Kehadirannya memberikan kita kepastian. Atau boleh dikatakan certainty in uncertainty. Kepastian di tengah ketidakpastian ya. Kita sekalipun tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ini pasti. Bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, Dia tidak akan pernah menggagalkan kita. Dan saya mau bagikan 3 hal, menjadi 3 poin hari ini. Tuhan berjanji melalui kehadirannya, Dia akan memberikan yang pertama, ketentraman. Iya, kehadiran Tuhan itu selalu menenteramkan. Kehadiran Tuhan itu selalu menenangkan. Firman Tuhan tuh selalu katakan jangan takut, ya, jangan gentar, jangan tawar hati, jangan khawatir. Kehadiran Tuhan selalu memberikan kita ketenteraman. Ini saudara, ayatnya yang Tuhan kasih sama saya. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-14. Ini adalah janji Tuhan, ya, memasuki tahun yang baru. Jadikan ini rema, jadikan ini pegangan dalam kehidupan saudara. Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan 1, 2, 3. Lalu Dia berfirman, kehadiranku akan menyertai dan akan memberikan ketenteraman kepadamu. Siapa percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kita selalu tenang dan menang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Dalam bahasa Inggrisnya firman Tuhan berkata, the Lord replied, Tuhan sendiri yang berkata saudara, my presence will go with you. Kehadiranku akan selalu ada bersamamu. And I will give you rest. Dan aku akan memberikan peristirahatan. Aku akan memberikan kedamaian. Aku akan memberikan ketenteraman. Aku akan memberikan kau comfort, kenyamanan. Rest itu artinya istirahat saudara. Atau ketenangan, kelegaan dan kenyamanan. Firman Tuhan berkata selalu ada kepastian di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita ketenteraman. Ya, sekali lagi saya mau katakan karena itu anak-anak Tuhan bisa tetap merasakan damai sekalipun di tengah badai. Ada kitab-kitab yang saya catat di sini di mana Tuhan, Yesus itu meneduhkan badai. Jesus calms the storm. Yesus meneduhkan, menenangkan badai. Saya catat ada di 3 kitab saudara. Di Matius 8, di Markus 4, dan Lukas 8. Itu kisah Yesus meredakan badai. Dan kalau saudara baca di 3 kitab itu, saudara akan temukan bagaimana Tuhan itu berkata kepada badai, berkata kepada danau, diam dan tenanglah. Saat itu terjadi ketenangan yang luar biasa. Benar saudara. Ini tadi saya baca pas perjalanan dari Surabaya ke Malang. Setelah Tuhan menghardik badai, menghardik danau, terjadi ketenangan yang luar biasa. Tapi sometimes, kadang Tuhan itu gak perlu menghardik badai. Kadang Tuhan memang izinkan badai terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menenangkan kita, anak-anaknya. Kita melihat dalam satu kisah bagaimana Tuhan berjalan di atas air. Dalam Matius 14 ayat 24 dan ayat 25. Saat itu murid-murid Yesus berada di dalam perahu, kemudian diombang-ambingkan oleh badai. Di danau loh itu saudara, bisa ada badai.
Saya tadi sampai mikir ya, Tuhan bukannya badai itu biasanya ada di laut. Tapi kok bisa ya, di danau itu pun ada badai. Ya, kadang kita nggak bisa menyangka gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu ada badai ya kan saudara. Tapi tenang, Yesus pada saat itu berjalan. Di ayat yang ke-24, saat itu perahu murid-muridnya berada di tengah-tengah danau dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Kira-kira jam 3, Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Saudara lihat bagaimana cara Yesus datang aja udah luar biasa. Udah amazing, sudah ajaib. Tuhan berjalan di atas danau itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang melampaui setiap alam. Tuhan yang berkuasa melampaui setiap akal pikiran, ilmiah. Gak masuk akal bagaimana Tuhan bisa berjalan. Tapi saat ini ketahuilah, apapun yang saudara alami, Yesus selalu hadir dalam kehidupan saudara. Yesus berjalan di atas danau, kemudian dia berkata di ayat ke-27 saudara. Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tuhan bukan menghardik badainya saudara. Tapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saat ini saudara, bukannya Tuhan itu gak tahu apa yang saudara alami. Tuhan tahu, Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan juga merasakan apa yang saudara rasakan. Firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Kehadiran Yesus selalu membawa ketenangan. Kehadiran Yesus selalu membawa ketentraman. Karena itu saudara, apapun yang saudara alami, tenang, ada Yesus. Gak usah gopo, gak usah, aduh gimana Tuhan cara menyelesaikan ini? Gimana? Tuhan katakan tenang, ini aku, jangan takut. Dan Tuhan bukan hanya mengatakan loh saudara. Di ayat selanjutnya, 31, segera Yesus mengulurkan tangan. Dia memegang Petrus dan berkata kepadanya, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Saya garis bawahi kata segera Yesus. Tadi di ayat sebelumnya, ayat 27, firman Tuhan berkata segera Yesus berkata kepada mereka. Dan di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangan. Saudara lihat di sini ya, Tuhan itu gak suka sebenarnya kalau kita itu ada dalam keadaan yang kalut. Tuhan itu gak suka saat anak-anaknya itu bingung itu, cemas, ketakutan. Tuhan tuh gak suka saudara. Karena itu dengan segera dia katakan, dia berikan jaminan, ketenangan, tenang ini aku. Dan bukan hanya itu, dia segera mengulurkan tangannya. Saya mau katakan saat ini, apapun persoalannya, dengan iman saya katakan segera Tuhan akan menolong saudara. Yang ditolong Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Kehadiran Tuhan itu menenteramkan kita. Badai boleh datang dan pergi, tetapi Yesus always stay. Tuhan selalu ada. Storm may come and go, but God stays. Tuhan selalu ada. This too shall pass. Ya, badai itu pasti berlalu. Persoalan itu semua ada masa kadaluarsanya saudara. Persoalan itu gak akan terus menerus terjadi. Persoalan itu bisa aja datang tapi juga nanti pasti akan berakhir. Siapa yang menyelesaikannya bagi saudara? Percaya dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan. Tuhan akan bersegera menolong kita dan menenangkan setiap badai dalam kehidupanmu. Langit bumi boleh lenyap, tapi firmanku sekali-kali tidak akan pernah lenyap. Ada lagu arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami. Mari kita naikkan pujian ini. Oleh setiap hati kami percaya Tuhan,
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Oh, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, aku tahu rancanganku atas hidupmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin kita bisa melewati hal-hal yang dulu mungkin kita gak pernah bayangkan. Kok bisa ya Tuhan, aku melewati itu. Apapun saudara boleh alami, tapi Tuhan katakan, tenang nak, aku selalu bersamamu. Dan Tuhan selalu menenteramkan saya. Coba kita flashback kembali saudara. Apa saja yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Siapa yang sudah melewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat. Tahun depan saudara akan terus melihat penyertaannya dalam kehidupan saudara. Saudara akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Anugerah demi anugerah. Kehadiran Tuhan selalu memberikan kepastian. Dan Tuhan berjanji kehadiranku bukan hanya memberikan ketentraman kepadamu. Tapi yang kedua, kehadiran Tuhan selalu memberikan keberhasilan. Ya, saudara dan saya itu dirancangkan Tuhan untuk sukses dan berhasil. Dulu saya berpikir kalau kita ngomongin soal berkat, kalau kita ngomongin soal kesuksesan, kelihatannya kurang rohani. Dulu saya berpikir itu seperti itu, saudara, karena orang itu ya seringkali kan bilangnya seperti ini, nanti ya aku kalau nanti aku udah kerja, aku mau kerja kumpulin banyak uang sampai punya rumah yang besar, aku mau jadi orang yang sukses gitu kan saudara. Nanti aku berdoa supaya anak-anakku jadi orang yang sukses gitu. Terus saya pikir kenapa ya kok selalu arahnya itu ke situ. Tetapi saat ini saya mengerti saudara, ternyata kesuksesan itu memang rencana Tuhan. Tuhan memang menghendaki anak-anaknya punya kehidupan yang sukses dan berhasil. Tuhan katakan aku datang untuk memberikan kau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi perbedaannya antara kesuksesan menurut dunia dengan kesuksesan di dalam Tuhan itu bedanya tipis saudara. Ya, kalau kesuksesan menurut dunia itu apa yang mereka inginkan. Aku ingin punya rumah besar. Kalau sukses di mata mereka ya mungkin rumah besar, punya perusahaan, punya pabrik. Itu baru dikatakan sukses. Tetapi sebenarnya kesuksesan di dalam Tuhan adalah di mana rancangan Tuhan, ketetapan Tuhan itu jadi digenapi dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan berkata, ada penyertaan dalam kehidupannya Yusuf sehingga membuat apapun yang dilakukan Yusuf itu menjadi sukses dan berhasil. Kehadiran Yesus selalu membawa keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Dalam kitab Kejadian 39 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sukses. Boleh saya ajak saudara untuk sama-sama baca ayat ini, namanya Yusuf. Boleh diganti dengan nama saudara ya. Kita baca ayat yang kedua tadi ya. 1, 2, 3, Yahweh menyertai Lia sehingga Lia menjadi seorang yang sukses. Amin. Saudara dan saya menjadi orang yang sukses karena Tuhan
Tuhan yang menyertai kita, saudara. Di ayat ketiga, bukan hanya kesuksesan itu kita nikmati aja gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa Tuhan mau buat kita sukses dan berhasil? Supaya orang melihat dan orang mengakui akan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita baca ayat yang ketiga sekarang. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Yahweh dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Dikatakan lagi, disertai Yahweh. Yahweh menyertai, sukses, sukses, berhasil. Siapa rindu? Apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil? Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Saya mau katakan, penyertaan dan perkenanan Tuhan akan membuat sukses, berhasil, beruntung. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara pegang, untuk kemuliaan namanya. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, orang yang hidupnya dipimpin oleh kebenaran Tuhan, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, sukses, saudara. Di situ juga dikatakan ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak akan layu, semua yang ia kerjakan akan sukses. Dan saya bersyukur Tuhan menempatkan saya di gereja YHS. Dulu orang sering sangka kalau gereja YHS itu singkatan dari gereja yakin hidup sukses. Padahal itu motonya, saudara. Namanya gereja YHS itu Yesus hidup sejati. Tapi kita percaya karena bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus hidup sejati dalam kehidupan kita. Yakin hidup sukses. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat di Makassar itu sharing sama saya kesaksian ya. Pastor Lia, saya mau kesaksian. Oh iya, C, saya panggilnya C. Dulu saya itu kehidupannya berantakan. Saya sering bertengkar sama suami karena masalah rumah tangga. Saya punya hutang yang banyak. Saya gak punya rumah, pada saat itu pekerjaan juga gak jelas. Nah, puji Tuhan anaknya Cece ini itu sekolah di gereja YHS, sekolah di sekolah YHS maksud saya di Makassar, saudara. Jadi di Makassar itu ada gerejanya, ada sekolahnya juga di sebelahnya. Dan anaknya ini sekolah di sana. Terus anaknya itu ngomong sama mamanya, Mama harus ke gereja deh. Mama harus ke gereja, ibadah di gereja YHS. Yakin hidup sukses, pasti mama sukses, diberkati Tuhan. Terus mamanya nih, gitu ya nak, oke. Dia nurut sama anaknya dan dia mulai rajin ibadah. Dia datang ke gereja YHS di Makassar, saudara. Dan saat ini hidupnya benar-benar sukses, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dulu usahanya saudara itu gak ngerti, gak jelas ya. Saat ini dipercaya oleh seorang temannya untuk mengelola restoran tanpa modal. Saudara bayangkan, sesuatu hal yang gak masuk akal. Sekarang bisa menyicil rumah, hutang-hutangnya bisa dilunasi semua, saudara. Apa yang saudara percayai? Saya mau katakan di dalam Tuhan, saudara dan saya pasti dibuat sukses dan berhasil. Karena Yesus hidup sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan. Dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Siapa percaya rancangan ketetapan Tuhan akan sukses terjadi, digenapi sempurna dalam kehidupan saudara. Apa yang Tuhan sudah tetapkan, di situ tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran karena bayangan. Sukses, berhasil menurut yang Tuhan perintahkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Ada lagunya Sari Simorangkir. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katakan, apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu
yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Saudara, tahun 2024, lagu ini, perkataan firman Tuhan ini, itu yang akan saudara alami. Apapun yang saudara sentuh, apapun yang saudara kerjakan bersama dengan Tuhan, pasti dibuat berhasil. Sehingga orang akan mengakui, ini pasti karena Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kita, no, tapi semuanya karena Tuhan. Justru di dalam kelemahan kita loh, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Kehadiran Tuhan selalu memberikan kepastian. Dan Tuhan berjanji, kehadirannya bukan hanya memberikan kita ketenteraman. Kehadirannya bukan hanya memberikan kita keberhasilan. Tetapi yang terakhir di sini saya mau sampaikan, bahwa kehadiran Tuhan selalu membawa keselamatan. Karena Dia disebut Mesias, Juru Selamat, Sang Juru Selamat. Kalau Tuhan mengizinkan saudara melalui badai yang gak akan bisa diteduhkan oleh siapapun, saudara. Kalau Tuhan membawa saudara, mengizinkan saudara mengalami persoalan yang begitu rumit, sampai saudara katakan, ini gak ada yang bisa tolong aku loh Tuhan. Aku juga gak tahu harus ngapain. Bersyukur saudara, karena justru di momen itulah saudara akan mengalami Tuhan sendiri. Tuhan yang akan turun tangan. Sehingga saudara dan orang lain akan melihat, it must be God. Ini pasti Tuhan. Karena gak ada seorang pun yang pasti bisa tolong kita. Saya mau katakan, di bawah kolong langit ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Siapa percaya? Saudara dan saya punya Yesus, Sang Juru Selamat yang pasti selalu sanggup menyelamatkan kita. Apapun dan sebesar apapun persoalannya, Dia terlebih sanggup untuk menyelamatkan. Saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Yesaya 12 ayat yang kedua. Sungguh Elohim adalah keselamatanku. Aku percaya dan tidak akan takut. Kekuatanku dan mazmurku adalah Yahweh. Dia telah menjadi keselamatanku. Siapa di sini yang sudah sering diselamatkan sama Tuhan? Yang sudah sering ditolong oleh Tuhan? Masuk tahun 2024 bahkan tahun-tahun berikutnya. Saudara akan terus mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan. Ya, Yahweh adalah keselamatan kita. Amin. Orang yang berseru kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Tuhan boleh aja izinkan saudara melewati air. Tapi air tidak akan menghanyutkan saudara. Tuhan mungkin izinkan melewati api. Tapi api tidak akan menghanguskan kita. Justru kita akan keluar dari perapian dengan menyala-nyala. Dengan berapi-api. Dan menyatakan Tuhan sudah menjadi keselamatanku. Percaya saudara. Sebagai ayat yang terakhir kita lihat ya. Di Yesaya 43 ayat 2 dan ketiga. Ini dia. Ketika engkau melewati air, Tuhan katakan, aku ada bersamamu. Dan melalui sungai-sungai itu tidak akan menenggelamkanmu. Ketika engkau berjalan di dalam api, engkau tidak akan terbakar. Dan nyala api tidak akan menyambarmu. Ayat yang ketiga, sebab akulah Yahweh Elohimmu yang Maha Kudus Israel. Juru selamatmu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Juru Selamat kita. Amin. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Bersama katakan, dalam tanganmu ku
Ku serahkan hidupku, kami serahkan semua ya Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu, percaya Engkau adalah kemenangan kami. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi kami percaya semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah, semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebenarnya kehidupan saudara bukannya milik saudara lagi. Saudara itu dimiliki oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan saudara akan terus aman, kehidupan saudara akan terus terjamin. Tidak ada satupun kuasa si jahat yang berhasil mengenai saudara. Karena Tuhan pemilik kehidupanmu yang akan selalu menyelamatkanmu, amin. Dan sebagai kesimpulannya, kehadiran Tuhan selalu memberikan kepastian. Masuk tahun 2024 gak usah takut saudara. Gak usah cemas, gak usah bimbang, gak usah ragu. Karena Immanuel yang menyertai kita adalah Elohim. Dan kehadirannya selalu memberikan ketentraman. Dia berkata, ini aku selalu bersamamu nak. Tenang, jangan takut. Kehadirannya selalu memberikan kita keberhasilan karena ada penyertaan dan perkenanan Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus yang selalu memberkati hidup saudara. Dan kehadiran Tuhan pasti akan memberikan keselamatan. Ada keselamatan dalam rumah tanggamu, ada keselamatan dalam pernikahanmu, ada keselamatan bagi keuanganmu, bagi pekerjaanmu, bagi pelayananmu, bagi masa depanmu. Yesus Sang Juru Selamat telah hadir dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Yesus Engkau Juru Selamatku. Terima kasih. Walau ku harus berjalan, kami gak takut dalam lembah kegelapan. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan, tak ada pernah sedetik pun. Oh, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari bersama katakan Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, sungguh kami mengaku Engkaulah Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku Tuhan. Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah kekuatan kami. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yang percaya selalu diselamatkan Tuhan. Bersama katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu
dibaptis, saudara putuskan, ambil pilihan saat ini juga, ambil keputusan. Aku mau memberikan hidupku kepada Yesus Sang Juru Selamatku. Saudara, besok ada baptisan pas tanggal 1, saudara. Jadikan ini momen yang terindah, di mana saudara benar-benar mendedikasikan Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau yang hidup di dalamku. Kau adalah pemilik kehidupanku. Aku percaya Tuhan, orang yang memiliki Yesus sebagai Tuhan, lihatlah, keselamatan itu akan diberikan dalam kehidupan saudara. Yesus datang untuk memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Ajak teman-teman, ajak saudara, ajak keluarga, anak-anak saudara yang sudah remaja, ayo baptis. Besok tanggal 1 boleh daftar di Pastor Kuku atau Pastor Mel, istrinya Pastor Kuku di belakang. Saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Yesus benar-benar Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau Yesus Juru Selamatku Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar kuasa anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Amazing grace. Kami percaya mulai detik ini kami tidak akan pernah ragu lagi. Kami tidak akan bimbang bahwa Yesus Sang Juru Selamat selalu sanggup untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih, teguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami orang-orang yang berhasil, sukses bersama dengan Tuhan dan diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan.